programnya, dan sekarang sedang dilakukan seminar ya di aplikatif Medicare System ya, Information and Training Center Ciamis ya. Nyaman sekali, desain ruangan juga nyaman sekali ya, seperti ini ya. Ini buku-bukunya, ini juga untuk peserta didik barunya seperti ini ya, ada ya. Dan kemudian ini juga ini seperti ini. Tuh, profil kompaninya juga seperti ini. Ya, ini Dr. Ahmad. Ya. Dr. Ahmad ini sedang seminar ya dari pematerinya Dr. Ahmad untuk kegiatan di AMS Ahmad Medical Center ya, di bawah Yayasan Rumah Hati Ciamis, menyelenggarakan kegiatan seminar tentang kesehatan. Lihat ya, saya geser sedikit pembicaraannya. Ada bercak merah nih, udah di Mekah. Kalah kabut tuh. Ada bercak merah di Mekah. Itu kan. Hai. Tadi saya bilang apa? Hai normal. Haid itu ada fasenya sedikit, banyak sedikit. Kalau cuma spot, bukan haid. Nanti satu hari nanti Feby kita bikin haid itu adalah ada jenis haid, itu ada model. Oke. Nah nanti akan ada pelatihan nanti kalau nanti dirancang sama Feby gitu ya. Ini adalah sesuatu yang normal tentang haid. Saya akan bawa ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada saya ke sesuatu yang paling dasar. Merah, putih, wanita Indonesia. Merah itu haid, putih itu keputihan. Saya berikutnya coba. Apa yang boleh dan tidak boleh yang sebaiknya dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengerti dulu tentang haid itu sebuah negara total populasinya 60-70% itu wanita dan anak, betul? Total populasi sebuah negara hebat. Indonesia ini 55% wanita. Ciamis ini, coba Ciamis 60% wanita. Ini aja di sini. Yang kedua adalah yang harus dilakukan memanage air, itu manage yang baik dan benar karena mesti dipelihara. Jangan pernah punya pikiran mengobati organ reproduksi. Air tergantung diobati. Jangan pernah punya pikiran mengobati. Sampai berapa ratus kali gitu dari ukuran? Kalau mengembang ukurannya dari 60 gram sampai bisa 1200 gram. Itu luar biasa kan? Rahim itu satu-satunya organ yang disebut di Quran. Di Quran disebut ditaruh di tempat yang kotor. Ini ada tim kameramennya juga ada di sini hadir. Ya, seperti ini. Pertanyaannya ini, vaginal. Ini pertanyaannya, steril atau tidak? Tidak. Vaginal, steril atau tidak? Tidak. Bayangin dia punya vaginal sekian kali dan bayangin. Apa bedanya vaginal sama penis? Penis itu open air, udara langsung. Vaginal itu hole, lubang. Ada jamur, ada bakteri, ada kuman, ada segala di vaginal itu semuanya ada.
Siapa yang bilang? Juga ada dari pengadilan negeri, ada Ibu Sekretaris Ibu Sudianingsih. Kebetulan dulu adalah atasan saya di Posbakum, Bu. Iya, ini juga rumahnya di Karyambangan, Dok. Jadi mungkin ini pertemuan lintas sektor secara tidak sengaja ya semesta ya, Dok, ya semesta gitu. Dok, serius. Dokter siapa? Dokter Dewi. Siapa tahu Dokter Dewi mau join ini. Topiknya bukan dagang, bukan bisnis, topiknya perkara ya, perkara nanti harus diperiksa. Terjadi bisnis itu urusan berikut. Kebetulan kami dari Dinas P2 KPP3 Kabupaten Ciamis yang menangani pemberdayaan perempuan perlindungan anak, Dok. Kebetulan memang sekarang banyak kasus-kasus yang menimpa anak itu mengenai dunia pelecehan semacam itu. Nah, kebetulan kami pernah menangani kasus anak 5 tahun, mungkin ya 5 tahun mengalami pelecehan setubuhan gitu. Nah, yang kami tanyakan apakah misalnya kalau kata dokter katanya kalau selaput darah anak itu kan bisa kembali lagi gitu ya, Dok, apakah betul atau tidak, karena memang kita kan perlu menginformasikan juga kepada masyarakat bahwa kalau misalnya selaput darah itu kan harus dijaga gitu ya sampai dia menikah. Nah, kemudian kalau terjadi pada anak yang di bawah umur itu kan mungkin kan kasihan juga nantinya kalau dia mengalami trauma. Nah, itu yang pertama, apakah selaput darah itu bisa tumbuh baik lagi atau gimana, Dok? Kemudian yang kedua, banyak korban pelecehan itu kebanyakan yang dilaporkan oleh orang dewasa itu kan ada semacam penyakit yang mungkin ditularkan dari orang dewasa kepada anak. Itu bagaimana cara menanganinya gitu, Dok? Tidak cerdas memanfaatkan teknologi, ya. Dan ini kan open source sedunia, terbuka semuanya gitu ya. Mau teknologi apa aja sekarang semua ada. Kenapa di Finland itu pelecehan seksualnya ini? Kenapa di kita itu? Karena ketidakmampuan daya pikirnya. Saya urut semuanya nih ya, saya urutin semuanya ya. Kenapa sampai kurang daya pikirnya? Pokoknya kalau diurutin sampai ke dasar yang paling salah dokter kebidanan. Emang kenapa dokter kebidanan? Ibu hamil di Indonesia itu 46% anemia. Di bahan baku orang yang dibikin sama Tuhan, orang ya sperma ketemuin sama telur, sperma ketemu sama telur. Ada yang anemia, ada yang infeksi, ada yang itu segala macam. Walhasil sumber daya manusia kita. Jadi orang-orang yang kurang itu nggak mampu otaknya mencerna. Kenapa yang belum khusus segala yang nanti itu nggak mampu. Biasanya sakitnya itu selama 2 hari dan dia sampai tidak bisa bangun gitu. Bangun tapi sakit sesuai beraktivitas. Dan satu lagi, pertanyaannya, jadi itu tuh termasuk normal atau tidak, tersebut apa disebabkannya kenapa? Dan satu lagi, Dok, ada, dan yaitu setiap malamnya yaitu kencing hampir dari isya sampai subuh itu hampir 4 kali bolak-balik proses, dan rasa sakit perut bagian bawah kanan itu selalu sakit. Saya 33 tahun di Puskesmas, sempat di Dinas Kesehatan 5 tahun. Nah, saya sangat gembira sekali. Saya sudah mendengar tentang AMS ini, tapi belum tahu kepanjangan dari apa, karena ya sama seperti Ibu. Saya taunya angkatan muda silikani gitu dong. Nah, pada saat kami kunjungan ke SMP 5 cerita gurunya tentang yayasan yang dokter pimpin ini gitu. Nah, kemudian bergerak di bidang kesehatan ibu dan anak. Jadi saya baru tahu sedikit. Nah, kebetulan saya dapat undangan, saya penasaran ingin tahu juga. Nah, tadi mengenai edukasi ya, Dok. Itu sebetulnya Puskesmas sudah melaksanakan, Dok, penjaringan namanya. Jadi anak kelas 7
dari kelas 1 SMP itu diperiksa, tadi ada THT, mata, dan termasuk memberikan edukasi untuk kesehatan reproduksi. Dengan adanya hadirnya AMS di Ciamis ini, menurut saya itu harapan yang sangat besar, karena kalau hanya puskesmas saja yang berjuang itu kerepotan sekali. Jadi memang perlu bantuan dari yayasan atau LSM sejenis untuk membantu pemerintah gitu ya, dalam hal ini bisa dinas kesehatan dan lain-lain yang berwenang di dalam hal edukasi. Itu sudah ada institusinya. Kalau untuk anak sekolah, anak kelas 1 SMP, anak kelas 1 SMA, ini kelas 9 ya. Nah, itu sudah ada waktu tertentu. Kemudian sebetulnya calon-calon pengantin juga kan perlu dibekali edukasi. Hanya sekarang mungkin belum dong, memang sudah ada sekarang sudah lebih baik dibandingkan dengan 5-10 tahun ke belakang. Masalah kesehatan reproduksi ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi kan dokter menyebutkan bahwa ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak harus dilakukan. Berkaitan dengan itu, tadi rata-rata di usia 14 itu kan sudah masuk ya di SMP itu. Nah, mungkin mereka belum tahu kriteria memilih pembalut yang baik itu seperti apa sih. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan family liner itu ada dampaknya jika dipakai terus menerus. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan drama juga ya dok. Terus terang saya punya kemarin ada diagnosis megalardia gitu ya dok, karena ada perdarahan yang lama. Apakah dengan pola hidup sehat bisa dirubah atau mungkin ada kiat-kiat lain dari dokter yang bisa